Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita lanjutkan pembahasan kita tentang pendalaman matematika wajib, yaitu pendalaman yang keempat. Yang pertama, diketahui grafik fungsi seperti gambar di samping ini, maka kita diminta menentukan nilai A, B, dan C-nya atau menentukan persamaan grafiknya. Yang pertama, grafik melalui 3 titik. Ini kalau kita masukkan yang pertama melalui 0,3, maka X-nya kita ganti dengan 0 dan Y-nya kita ganti dengan 3. Berarti F0 sama dengan 3, maka C ketemu 3. F-3 sama dengan 0. Maka di sana akan ketemu persamaan 3A min B plus 1 sama dengan 0. Melalui juga min 1,0, berarti F min 1 sama dengan 0. Kita ketemukan persamaan A min B plus 3 sama dengan 0. Kita eliminasi, ketemu A sama dengan 1. A1 kita masukkan ke A min B plus 3 sama dengan 0. Maka akan menghasilkan B sama dengan 4, yang berarti fungsi fx-nya sama dengan x kuadrat plus 4x plus 3. Atau dengan cara lain, kita cermati ini memotong sumbu x di min 3 dan min 1. Memotong sumbu x syaratnya y sama dengan 0. Maka min 3 dan min 1 merupakan akar-akar dari persamaan x sama dengan 0. Jadi persamaan kuadratnya AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0, maka akar-akarnya adalah min 3 dan min 1, sehingga ini kita bisa masukkan ini X min X1, X min X2. Maka X1-nya min 3, X2-nya adalah min 1, sehingga terbentuklah A kali X plus 3 kali X plus 1. Melalui juga 0,3, maka ini kita masukkan, maka A ketemu 1. A1 kita masukkan ke persamaan Fx sama dengan A, X plus 3, X plus 1, maka ketemu Fx sama dengan X kuadrat plus 4X plus 3. Berikutnya adalah soal yang kedua. 3 buku 2 penggaris 18.000, 1 buku lebih mahal 1.000 dari penggaris. Yang ditanyakan 2 buku 5 penggaris. Maka ini kita susun bersamaan. Kalau ini kita misalkan bukunya B penggaris P, 3B, 2B, 18.000. Harga buku lebih mahal Rp1.000. Ini kita substitusikan, maka akan kita dapatkan 3 kali P plus 1.000 ditambah 2P 18.000, kita bisa menemukan P-nya sama dengan 3.000. P 3.000 kita masukkan ke persamaan B sama dengan P plus 1.000, maka B-nya ketemu 4.000. B ketemu 4.000, P ketemu 3.000, yang ditanyakan 2B ditambah 5P. Maka kita dapatkan 23.000. Berikutnya adalah diketahui sistem pertidaksamaannya, kita diminta menentukan himpunan penyelesaiannya. Di mana letak himpunan penyelesaian ini yang diminta. Ini, jadi pilihannya sudah ada. Maka yang pertama, ini ada pertidaksamaan 3X 4Y 96. Ini persamaan garisnya 3X 4Y sama dengan 96. Untuk X0, Y ketemu 24. Untuk Y0, X ketemu 32. Berarti melalui 0,24 dan 32,0. Ini persamaan garisnya. Kemudian yang kedua, X plus Y 30. X0, Y 30. Y0, X 30.
Berarti melalui 0, 30, dan 30,0. Maka ini persamaan garisnya. Yang ketiga, X lebih dari 0 dan Y lebih dari 0. Kita uji titik 10,10. Saya mengambil titik 10,10, berarti tempatnya di sana. Kita cek untuk pertidaksamaan pertama, ternyata memenuhi. Pertidaksamaan kedua juga memenuhi. Pertidaksamaan ketiga dan keempat juga memenuhi. Berarti benar bahwa 10,10 adalah tempat himpunan penyelesaian. Berikutnya soal yang keempat. Daerah yang diarsir pada gambar di bawah ini memiliki sistem pertidaksamaan. Jadi kalau tadi diketahui garisnya, pertidaksamaannya, kita diminta mencari daerah HB. Sekarang diketahui daerah HB, kita diminta sistem pertidaksamaannya. Kita cermati ini melalui 0,12 dan 2,0, maka persamaan garisnya bisa kita tuliskan 12X kali 2Y sama dengan 12 kali 2. Sama dengan 24 ini kita sederhanakan 6X plus Y sama dengan 12. Kita uji titik yang berada di bawahnya. Yang paling mudah adalah titik 0,0. Karena daerah HB-nya berada di bawahnya. Ternyata 0 kurang dari sama dengan 12. Berarti sistem pertidaksamaan yang pertama adalah 6X plus Y kurang dari sama dengan 12. Garis yang kedua melalui 4,0 dan 0,5. Berarti bisa kita tuliskan 5X ditambah 4Y sama dengan 4 kali 5, 20. Karena HP-nya berada di atas, kita ambil titik yang atas. Kita ambil aja yang sudah ada, yaitu 0,12. Kita cek ternyata tandanya lebih dari. Berarti 5X plus 4Y lebih dari sama dengan 20. X berada di sebelah kanannya, sumbu Y. Berarti lebih dari sama dengan 0, Y-nya lebih dari sama dengan 0. Berikutnya soal nomor 5. Kalau ini kita tabelkan, ini campuran pertama adalah X, membutuhkan 4A, 8B. Yang kedua adalah Y, membutuhkan 8A, 10B. Tersedia 80 dan 160. Yang perlu kita cermati di sini kilogram, di sini ton. Maka ini mestinya 80.000 kilogram, 160.000 kilogram. Tapi ini biar tetap ton saja, nanti pada akhirnya bisa kita kalikan 1000. Karena 1 ton 1000 kilogram. Yang pertama adalah 4X ditambah 8Y kurang dari sama dengan 80. Karena ini tersedia. Yang kedua 8X ditambah 10Y kurang dari sama dengan 160. Kita sederhanakan 4X plus 5Y kurang dari sama dengan 80. Sehingga kita bisa menemukan fungsi kendalanya sebagai berikut ini. Untuk X lebih dari sama dengan 0, Y lebih dari sama dengan 0. Ini dikarenakan ini XY adalah campuran beras. Yang mana jumlah beras tidak mungkin negatif. Sedang bentuk objektifnya 60.000 X ditambah 80.000 Y, ini yang kita cari nanti bentuk maksimumnya. Yang perlu kita ingat lagi, X di sini satuannya kilogram, sedang di sini tadi masih dalam bentuk ton. Sehingga nanti hasil Z-nya kita kalikan 1000. Mari kita cermati yang pertama garisnya 4X, 8Y, 80. Untuk X0, Y-nya ketemu 10. Untuk Y0, X-nya ketemu 20.
Berarti melalui 0,10 dan 20,0. Ini garisnya. Kemudian yang kedua 4X plus 5Y sama dengan 10. X0, Y ketemu 16, Y0, X ketemu 20. Maka titiknya garis itu melalui 0,16 dan 20,0. Ini garisnya. Titik potong kedua garis ini kita eliminasi, ketemu Y0. Kalau Y-nya 0 kita masukkan, X-nya ketemu 20. Berarti titiknya 20,0. Ini daerah HP-nya. Yang perlu kita ingat lagi, XY di sini satuannya masih ton. Sedang harga tadi yang ditentukan dalam bentuk kilogram. Maka kita uji titiknya yang pertama untuk 0,10. Z-nya ketemu 800.000. Untuk 20,0, Z-nya ketemu 1.200.000. Untuk 0,0 ketemu Z-nya adalah 0. Berarti Z maksimumnya, ini Z maksimumnya 1.200.000 kali 1000. Berarti 1.200.000.000. Untuk yang keenam, seorang peternak ayam bertelur mencatat banyak telur yang dihasilkan selama 12 hari. Berarti N-nya nanti 12. Setiap hari bertambah 4, berarti bedanya adalah 4. Untuk hari pertama 20, berarti A20. Yang ditanyakan adalah jumlah seluruh telur selama 12 hari, berarti S12. Ini. Yang ditanyakan adalah S12. Sn setengah N 2A N-1B. Maka ini kalau kita masukkan semuanya, N-nya 12, A-nya 20, B-nya 4, akan ketemu 504. Soal yang ke-7. Setiap setengah hari, bakteri membelah diri menjadi 2. Berarti setiap setengah hari. Kalau satu hari berarti membelah diri menjadi 2 kali. Pada awal pengamatan, 2 bakteri. Setiap 2 hari, 1/4 jumlah bakteri mati. Banyak bakteri selama 3 hari. Ini A-nya 2, rasionya 2. Ini geometri. Maka UN-nya AR N-1. Ini. Kalau selama 3 hari, berarti nanti N-nya ada 6. Namun di sana kita tidak bisa menghitung langsung 6. Karena pada hari kedua, 1/4 dari jumlah bakteri adalah mati. Maka kita hitung pada 2 hari pertama dulu. Pada hari kedua, N-nya 4. Nih. ARN-1. Ingat, 1/4-nya adalah mati, berarti dikurangi 1/4-nya. Sehingga ketemu 12. 12 ini adalah jumlah bakteri pada hari kedua. Yang ini menjadi suku pertama pada hari berikutnya. Di sana ada N-nya 1, 2, 3. Maka pada hari ketiga, di sana 12 A-nya, N-nya 3, 3 min 1, 2, R-nya tetap 2, berarti 12 kali 4, 48. Berikutnya yang ke-8. Bola dijatuhkan, memantulnya 3/4 kali. Ditanya sampai dia berhenti. Kalau kita lukiskan, ini 2, naik, turun, naik, turun, naik, turun, terus. Tapi perlu kita ingat, setiap naik turun punya pasangan. Sehingga di sana 2 S tak hingga. Untuk yang pertama, suku pertama ini, dia tidak punya pasangan karena dia langsung jatuh. Bola dijatuhkan.
Berarti karena ini kita hitung suku pertama A dan ini kita kalikan 2, maka ini hanya ada 1, sehingga kalau di sini ada 2, maka ini dikurangi dengan 2 meter. Yaitu bola yang naik ini kita kurangkan di sana. Maka ini kalau kita masukkan A-nya 2, R-nya 3/4, maka akan ketemu 2 kali 2 kali 4. Ini dibagi 1/4 itu kali 4 min 2, maka akan ketemu 14. Berikutnya adalah soal yang ke-9. Nih. Daerah asal dari bentuk akar. Ini. Sebelum menyelesaikan ini, karena di dalamnya ada bentuk pecah, maka kita perlu ingat lagi, kalau ada pecah A per B 0, maka jawabnya B tidak boleh 0 dan A sama dengan 0. Kalau A per B lebih dari 0, maka B tidak boleh 0 nih, setiap penyebut tidak boleh 0, kalau 0 penyebut itu tidak terdefinisi. Hasilnya A kali B lebih dari 0. Untuk A per B kurang dari 0, maka B tidak boleh 0, A kali B kurang dari 0. Sedang pada soal ini, bentuk akar terdefinisi, maka di dalam akar tidak boleh negatif. Berarti harus lebih dari sama dengan 0. Nah, ini. Nah, di dalam ini juga ada bentuk pecah. Berarti ada syarat X min 4 tidak boleh 0. X min 4 tidak boleh 0, berarti X tidak boleh 4. Ini adalah yang model kedua. Berarti A kali B lebih dari 0. Ini kita kalikan. Ini juga kita faktorkan. Ketemu X1, X min 3, dan X4. Kita buat garis bilangan min 3, 1, 4. Untuk 4, di sana selangnya terbuka. Karena di sana ada tidak boleh 4. Kita uji titik, misal di sana kita ambil 0,0, masuk hasilnya positif. Ini kita ambil 3, masuk hasilnya negatif. Ini positif, di sana negatif. Yang ditanyakan lebih dari sama dengan 0. Berarti wilayah yang positif. X kurang dari 1 lebih dari min 3. Ini ada tanda sama dengan karena selangnya tertutup. Sedang untuk 4 selangnya terbuka, berarti X lebih dari 4. Berikutnya soal yang ke-10. Diketahui F bunderan G dan GX, maka kita diminta mencari F1. Kita misalkan ini 2X min 1 adalah P. X-nya ketemu P plus 1 per 2. F bunderan GX 8X pangkat 3 min 20X kuadrat plus 22X min 10. F GX, GX-nya 2X min 1. 2X min 1 adalah P. Maka di sana menjadi FP. Kalau fungsinya kita buat fungsi P, maka X harus dalam bentuk P. Ini kita masukkan ke sana. Semuanya kita masukkan. Nah, yang ditanyakan adalah F1. Maka P kita ganti dengan angka 1. 1 plus 1 per 2, 1, 1 plus 1 per 2, 1, 1 plus 1 per 2, 1. Sehingga akan menghasilkan 8 min 20 plus 22 min 10 sama dengan 0. Sehingga F1-nya adalah 0. Berikutnya yang ke-11.
Diketahui fungsi fx akar 3x plus 5 dengan syarat ini x lebih dari sama dengan min 5/3. Min 5/3. Jika f inverse x adalah inverse dari fungsi fx, nilai f inverse 3. Mari kita selesaikan. Kita misalkan y sama dengan, karena di sini sudah jelas lebih dari sama dengan min 5/3, berarti di sana ini adalah tidak mungkin bilangan negatif. Sehingga y kuadratnya 3x plus 5. 3x y kuadrat min 5, maka x y kuadrat min 5/3. F inverse x-nya x kuadrat min 5/3, yang ditanyakan adalah F inverse 3. X-nya kita ganti 3. Ini. Kita ganti 3, maka ketemu 4/3. Berikutnya adalah soal yang ke-12. Perkalian matrik yang ditanyakan nilai 2A min B. Ini kita kalikan baris kolom, maka menghasilkan 2A plus 4B, A min 2B, 2, 12, 14, sudah benar, 1 min 6, min 5. Yang pertama adalah 2A plus 4B sama dengan 8. A plus 2B 4. Yang kedua, A min 2B sama dengan 12. Dari dua persamaan ini bisa kita eliminasi, menghasilkan A sama dengan 8. A sama dengan 8, kita masukkan, ini A plus 2B 4, maka di sana 8 masuk, B-nya ketemu min 2. 2A min B yang ditanyakan berarti 16 min 2 berarti plus 2 sama dengan 18. Berikutnya soal yang ke-13. Misalkan A aksen, B aksen adalah bayangan dari A dan B oleh transformasi matrik X berordo 2 kali 2. Jika C aksen adalah 0,1, maka bayangan titik C adalah, ini yang ditanyakan adalah titik C. Ya, jadi C aksen bayangan C, maka yang ditanyakan adalah titik C-nya. Kita misalkan matrik X-nya ini agar tidak kacau dengan XY pada koordinat, kita ganti dengan M. Nih, matrik X-nya kita ganti X ini dengan M. Kita misalkan ABCD. Maka yang pertama, kita kalikan dengan 1, 0 menghasilkan min 1, min 2. Nih, A plus 0B sama dengan min 1, maka A ketemu min 1. Kemudian C plus 0D sama dengan min 2. Berarti C ketemu min 2. Yang kedua adalah titik B, 2,1. Maka ini kita masukkan sekalian, min 1, min 2, BD kali 2, 1 menghasilkan 37. Maka ini dengan baris kolom ketemu B5. Min 4 plus D sama dengan 7, maka D-nya ketemu 11, yang berarti matrik M-nya min 1, 5, min 2, 11. Ini cara pertama. Cara kedua, ini, yang ditanyakan C dulu ini, C. Maka min 1, 5, min 2, 11 kita kalikan XY menghasilkan 01.
Ini kita selesaikan dengan model persamaan. Baris kolom, baris kolom. Nah, maka ini kita eliminasi, ini kita kalikan 2. Menghasilkan Y1, X-nya 5, berarti titik C-nya adalah 5,1. Cara yang kedua untuk mencari C, yaitu dengan model inverse. Berarti kita cari determinan M dulu. Ini AD min BC, min 11, min 10, berarti min 1. M inverse seperdet kali matrik adjoint-nya. Berarti 1 per min 1 kali adjoint-nya ini adalah 11 min 1, 2 min 5. Maka ketemu XY-nya ini min 11, 5, min 21 kali 0,1. Ini kali 0,1. Sehingga ketemu 51. Berarti titik C-nya adalah 5,1. Berikutnya adalah soal yang ke-14. Diketahui fx 2x kuadrat min 3x min 5. Hasil limit x mendekati 0 fx plus h min fx per h adalah. Kita tahu bahwa ini adalah definisi dari turunan pertama. Berarti ini langsung bisa kita turunkan. Kita ingat kalau ax pangkat n turunannya anx n-1. Kalau ini konstanta turunannya adalah 0. Maka f aksennya ini adalah 2 turun kurang 1, turun kurang 1, konstanta 0. Sehingga 4x min 3.